Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Liz. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin tentang series Black Mirror season 7. Cukup lama juga jarak antara season 6 dan season 7 ini. Dan di season 7 ini menurutku lebih menarik, lebih Black Mirror dibandingkan season sebelumnya. Di season 7 ini ada 6 episode dan aku bakalan bahas 3 episode yang menarik menurut aku. Yang pertama itu ada judulnya Common People, itu ada di episode pertama. Jadi Common People ini nyeritain tentang seorang guru bernama Amanda. Suatu hari dia tiba-tiba pingsan dan seseorang dari perusahaan teknologi namanya Rivermind datang untuk ngasih penawaran tentang produk mereka. Produk mereka itu membuat si Amanda ini bakal bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Nah, si Mike suaminya mengupayakannya karena dia sayang banget sama istrinya. Nah, jadi teknologinya itu mungkin dipasang di dalam tubuhnya Amanda untuk mengendalikan supaya dia bisa beraktivitas kayak semula secara fisik dan pemikirannya. Yang namanya teknologi nih tentu saja ada pembaharuan secara berkala dan terus-menerus. Uniknya dari Rivermind ini, dia itu jadi kayak layanan yang ada sekarang gitu, kayak misalnya Spotify atau Netflix, kita tuh harus langganan secara terus-menerus supaya kita bisa make beberapa layanannya, dan nggak disisipi iklan. Amanda ini suatu ketika tiba-tiba dia lagi mengajar di kelas gitu misalnya, terus dia tanpa sadar nyisipin iklan di omongannya. Nah itu unik banget sih menurutku, bagaimana mungkin iklan manusia itu jadi kayak iklan berjalan, kayak platform-platform sosial media yang ada saat ini. Nah, itu yang bikin ceritanya jadi menarik. Jadi si Mike ini harus bekerja lebih keras supaya dia bisa terus memperbaharui langganannya supaya si istrinya bisa tetap hidup kayak biasanya. Karena meskipun hidup tapi omongannya itu selalu iklan terus dan Amandanya nggak bisa ngontrol itu kan jadi hal yang agak merepotkan juga ya untuk orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia guru dan bahaya banget buat murid dan orang tua murid yang emang keberatan banget sama Amanda yang tiba-tiba iklan. Nah, secara Mike untuk dapetin duit itu dengan live streaming, jadi kayak dia lakuin tantangan-tantangan di sebuah platform. Nah, terus dia bakal dapet saweran dari orang-orang yang nonton. Nah, apa yang dilakuin Mike ini udah bukan terjadi di masa depan, tapi emang terjadi di masa sekarang. Emang udah terjadi orang-orang yang ngelakuin hal-hal konyol, hal-hal bodoh untuk dapet saweran. Mike ini lebih ekstrim, jadi dia kayak ngelakuin tantangan something yang ngebahayain dirinya sendiri gitu. Secara ending itu agak kurang ya menurutku, karena endingnya ini Amanda ini dibunuh. Kalau menurutku, lah kenapa nggak berhenti langganan aja? Kan sebelumnya Amanda ini koma. Mungkin kalau dia berhenti langganan ya dia bakal balik koma lagi gitu loh. Kenapa malah dibunuh? Itu yang agak kenapa endingnya seperti itu aku agak mempertanyakan. Kalau kalian yang udah nonton punya pemikiran lain tentang ending dari Common People ini, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Nah, yang menarik yang kedua menurutku ada di episode yang judulnya Eulogi. Eulogi ini tentang mengenang kembali masa lalu. Jadi eulogi itu kan pidato yang disampaikan pada saat pemakaman. Jadi ceritanya suatu hari ada orang tua namanya Philip di sini dapat kabar bahwa seseorang meninggal dunia. Setelah dia inget-inget gitu, ternyata dia adalah mantannya di masa lalu. Nah, dia diminta untuk buat eulogi. Tapi masalahnya dia nggak inget sosok si mantannya ini seperti apa. Nah, jadi sama semacam guide yang kayak dia bakal dikasih guidance gitu dari sebuah teknologi yang nyampe ke dia untuk
nyari foto-foto di masa lalu bersama mantannya itu. Nah, di situ di teknologi itu dia bakal diliatin foto di masa lalunya dan dia bakal bisa masuk ke foto itu, ke momen dimana foto itu diambil persis sama kayak di foto. Itu menurutku visualnya keren banget. Nah, sebenarnya kan ceritanya klasik ya, jadi kayak seseorang yang tiba-tiba muncul dari masa lalu muncul gitu untuk membuat kita mengenang kembali masa lalu. Tapi di sini penggabungannya dengan teknologi yang visualnya itu menurutku agak luar biasa, bisa gitu. Visualnya keren banget, kayak kita bakal masuk ke dalam momen foto itu diambil dan benar-benar ngerasain suasananya, atmosfernya, membuat bener-bener nostalgia yang banget nostalgia tuh di situ. Nah, jadi ada satu foto yang si Philip ini kan sebenarnya udah ngehapusin foto-foto mantannya ini. Jadi ada foto yang dicoret-coret gitu. Nah, di foto yang dia masukin itu tetap ada orangnya tapi mukanya dicoret-coret juga. Nah, itu lucu sih menurutku. Karena persis sama apa yang ada di foto fisiknya. Sebenarnya yang eulogi ini mengingatkan kepada salah satu bukan episode tapi sinetron yang ada di Indonesia. Kalau kalian pernah nonton Love judulnya, aku lupa judul sinetronnya apa, mungkin Love atau yang lain. Jadi ceritanya kalau kita megang Love atau kaca pembesar ke sebuah foto, nah kita bakal ada di tempat di mana foto itu diambil. Mungkin itu agak lebih canggih gitu di masa lalu film Indonesia itu. Mungkin dulu secara editing masih kurang, tapi secara cerita Indonesia sebenarnya udah punya cerita ini sebelumnya. Terus yang menarik yang ketiga ada di episode terakhir, judulnya USS Callister. Ini adalah sequel dari season sebelumnya, kalau nggak salah di season 4 ya, USS Callister ini ceritanya tentang perusahaan game namanya USS Callister. Kita bakal masuk ke dunia game gitu. Yang sebelumnya ceritanya adalah ada sekelompok tim yang terjebak di dalam dunia game itu, tapi bukan sebagai avatar, tapi sebagai diri mereka yang asli, menggunakan DNA dari orang yang asli di dunia nyata, dan mereka dihidupkan di dunia game lewat DNA-nya. Jadi mereka bukan avatar yang manusia yang hidup dalam bentuk avatar, tapi benar-benar mereka punya kesadaran. Jadi kalau misalnya mereka kalau di dunia avatar tuh ditembak terus hancur dan menghilang, ini ditembak ya benar-benar berdarah gitu. Nah, itu yang membahayakan diri mereka. Nah, si tokohnya ini namanya Nenet. Nenet ini saat ini jadi kapten kapalnya dan dia berusaha mencari cara untuk bagaimana mereka bisa keluar dan tidak diburu oleh pemain-pemain game yang lainnya. Jadi mereka sekarang tuh jadi penumpang gelap karena emang mereka tidak terdaftar di game ini secara resmi. Nah, endingnya menurutku ini mirip juga kayak episode Black Mirror di season sebelumnya, aku lupa season berapa, yang mana kesadaran mereka itu ada di orang lain. Jadi kayak satu tim itu ada di pemikirannya Nenet gitu. Nah, ini tuh mirip salah satu episode Black Mirror sebelumnya, dan aku lupa itu season berapa. Sepertinya USS Callister ini bakal punya sequel lanjutan karena ya nggak mungkin dong ada banyak pemikiran di satu tubuh gitu. Nah, mereka ini akan berusaha untuk mencari cara bagaimana mereka bisa keluar dari pemikirannya Nenet. Oke. Buat kalian yang mau nonton Black Mirror season 7, tenang aja, ini tuh bukan cerita yang bersambung. Tiap episode di Black Mirror itu punya kisah yang berdiri sendiri gitu. Kecuali emang ada kayak USS Callister ini yang emang ada di season sebelumnya, tapi sisanya ini benar-benar per episode itu beda cerita. Jadi jangan takut untuk nanti nggak nyambung kalau nonton season sebelumnya. Enggak, karena Black Mirror ini emang masing-masing episode berdiri sendiri, nggak ada kaitannya sama episode-episode sebelumnya. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar gimana Black Mirror season 7 ini. Itu aja review Black Mirror season 7 dari aku. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!